Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti, saya mahasiswa Agribispa semester 8. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapang saya di Bank BRI cabang Bandar Lampung. Yaitu latar belakang. PKL merupakan bagian dari pendidikan yang merupakan suatu proses belajar dari pengalaman bekerja di luar dari sistem belajar mengajar tatap muka. Dari PKL tersebut diharapkan agar mahasiswa memperoleh keterampilan yang tidak semata-mata dari aspek keilmuan, tetapi juga dari skill, yang meliputi keterampilan fisik, intelektual, sosial, dan juga manajerial. Politeknik Negeri Lampung, khususnya untuk agribisnis pangan, salah satunya yaitu pencapaian dari PKL tersebut yaitu dapat melakukan pembiayaan dan keuangan pada lembaga agribisnis. Lembaga agribisnis yang melakukan kegiatan keuangan dan juga pembiayaan yaitu lembaga perbankan. Lembaga perbankan adalah semua yang berkaitan dengan bank. Bank yang ada di Indonesia milik pemerintah itu ada dua, yaitu Bank BRI dan Bank BNI. Bank BRI di sini adalah kita mengambilnya Bank BRI. Bank BRI mempunyai program-program yaitu KUR atau kredit usaha rakyat untuk usaha mikro dan kredit modal kerja untuk usaha retail atau menengah. Dari sini sebelum melakukan kegiatan KUR, maka para nasabah akan melakukan pendataan tersebut, yaitu dengan melakukan CHIP. Dari situ mahasiswa diharapkan memiliki pengalaman dengan lingkungan dari bidang bekerja sendiri-sendiri. Tujuan dari PKL tersebut yaitu pertama, mampu mengolah data nasabah dengan menggunakan maintenance nasabah dengan sistem BRINET. Yang kedua yaitu mampu menganalisis pembiayaan menggunakan prinsip 5C. Letak geografis dari Bank BRI yaitu lokasi dari Bank BRI di Jalan Raden Intan nomor 51 Tanjung Karang, Enggal, Bandar Lampung. Sejarah singkat dari Bank BRI yaitu pada 16 Desember 1895 dijadikan sebagai hari kelahiran Bank BRI. Pada awal didirikannya di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wiratmaja, suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia atau pribumi. Pada tahun 1948, kegiatan Bank BRI sempat dihentikan untuk sementara dan baru mulai aktif kembali setelah adanya perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan mengubah nama menjadi Bank BRI Indonesia Serikat. Melalui dari Perpu nomor 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan yang merupakan peleburan dari Bank BRI, Bank Tani Nelayan dan juga Nederlands Maatschap atau NHM. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan nomor 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI nomor 21 tahun 1992, status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan dari Bank BRI itu masih 100% di tangan pemerintah Republik Indonesia. Namun pada tahun 2003 pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham dari bank ini sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT Bank BRI Perseroan Tbk yang masih digunakan sampai saat ini. Struktur organisasi pada Bank BRI ini yaitu bertujuan untuk memudahkan koordinasi dan pengawasan dari pimpinan perusahaan terhadap bawahannya. Untuk pihak perusahaan harus mengadakan pembagian pekerjaan agar masing-masing bagian dapat mengerti batasan dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Struktur organisasi yang ada di Bank BRI Bandar Lampung itu yang pertama ada pimpinan cabang, yang kedua manajer pemasaran, yang ketiga manajer operasional layanan, keempat asisten manajer operasional layanan, yang kelima asisten manajer bisnis mikro, keempat founding officer, yang ketujuh sales personal, selanjutnya account officer, komersial, konsumer, berguna dan program lainnya. Selanjutnya itu ADK atau analisis dana kredit. Selanjutnya sekretariat SDM, logistik, IT dan lainnya. Selanjutnya itu supervisor, teller, customer service dan tim kurir kas. Pelaksanaan dari kegiatan PKL ini yaitu di Bank BRI di Jalan Raden Intan nomor 51 Tanjung Karang, Enggal, Bandar Lampung.
dimulai dari tanggal 2 Maret 2020 sampai tanggal 2 Mei 2020. Kegiatan yang dilaksanakan selama PKL yaitu yang pertama ada pengenalan tentang maintenance, itu selama 3 jam pada hari pertama. Kegiatan tersebut dilakukan agar dapat mengetahui dasar-dasar dari maintenance tersebut, apa fungsinya dan bagaimana langkahnya. Yang kedua adalah sistem BRINET, yaitu selama 6 jam. Ini digunakan agar kami mengetahui bagaimana langkah-langkah yang digunakan dan menggunakan aplikasi apa yang digunakan dalam melakukan maintenance. Yang selanjutnya itu maintenance selama 246 jam. Maintenance ini dilakukan yaitu untuk mengolah data dari konsumen. Data-data dari konsumen ini yang kurang lengkap akan dilakukan maintenance untuk selanjutnya akan melakukan analisis yang lainnya. Yang keempat yaitu pengenalan laporan warkat pengembalian. Ini dilakukan selama 3 jam. Pengenalan tentang laporan warkat pengembalian dilakukan adalah untuk bagaimana cara kita mengetahui sistem penulisannya dan apa itu warkat dari laporan warkat pengembalian. Selanjutnya itu memberi cap pada buku tabungan. Tujuannya yaitu sebelum buku tabungan ini diberikan kepada nasabah, maka salah satunya itu diberi cap, yaitu sebagai tanda resmi bahwa buku tersebut sudah diketahui oleh pihak yang berwenang. Yang ketujuh yaitu menyusun berkas data nasabah, dilakukan untuk memilah-milah atau pada bagian-bagian data nasabah yang sesuai. Yang selanjutnya itu menghitung dan menyortir uang. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada uang dari negara lain atau kebanyakan nasabah yang membeli uang rupiah sehingga harus dilakukan penyortiran terlebih dahulu. Yang ke-9 yaitu menghantar berkas. Menghantar berkas ini dilakukan pada bagian satu ke bagian lain. Sebagai contoh yaitu pada bagian pelayanan ke bagian ADK. Selanjutnya itu adalah maintenance. Maintenance ini tujuannya untuk penginputan data nasabah dan untuk melengkapi data nasabah yang tidak lengkap sebelum membuat buku rekening dan deposito. Chief yaitu salah satu media dari sistem di bank yang mempunyai fungsi untuk mencatat dan menyimpan data serta mempermudah bank dalam melihat data pribadi, data keuangan, dan data terkait nasabah lainnya. Langkah yang dilakukan sebelum maintenance itu dengan menggunakan sistem BRINET, yaitu yang pertama adalah portal. Portal merupakan sistem aplikasi BRINET. Yang kedua adalah login. Login biasanya digunakan menggunakan username dan password milik salah satu karyawan di Bank BRI. Biasanya menggunakan username dan password milik bagian customer service, karena customer service yang biasanya melakukan chief tersebut, yaitu BRINET. Yang kedua chief, yang ketiga maintain chief. Setelah melakukan itu masukkan kode chief data nasabah masing-masing dan selanjutnya melakukan maintenance data nasabah. Maintenance data nasabah ini yang harus diisi yang pertama adalah nama, nomor KTP, nama gadis ibu kandung, tanggal lahir, negara lahir, tanggal lahir, alamat domisili, alamat asal, kode pos domisili, pekerjaan, alamat pekerjaan, kode pos alamat pekerjaan, negara tempat bekerja, agama, pendidikan, status perkawinan, alamat negara, alamat domisili, hobi, serta bidang pekerjaan. Setelah semuanya dapat dilakukan maintenance dan datanya sudah lengkap, barulah dilakukan dengan print. Print ini bertujuan juga untuk mengetahui ada data yang sudah lengkap ataupun belum. Dan setelahnya yaitu melakukan submit yang akan langsung terkirim oleh supervisor untuk dicek kembali. Yaitu selanjutnya adalah prinsip pemberian 5C. Bank BRI dalam menjalankan program-programnya yaitu pemberian kredit usaha rakyat menggunakan prinsip 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Nah, untuk menganalisis pemberian KUR, maka pihak bank dapat mengetahui dari hasil chief yang telah dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian KUR tersebut kepada nasabah yang ingin melakukan pemberian KUR tersebut, apakah layak atau tidak.
Sekian dari presentasi laporan PKL saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.